Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dimanapun Anda berada, senang kembali saya Fajar Wira bisa hadir bersama Anda di podcast Ruang Tengah, ngobrol santai, netral dan bermakna bersama Teropong Media. Hari ini saya menemani Anda dengan sejumlah informasi dan juga hal-hal yang akan disampaikan oleh tamu-tamu saya yang telah hadir di Ruang Tengah ini. Dan tentunya ini bisa jadi informasi yang Anda butuhkan, karena siapa tahu di antara Anda hari ini ada yang sedang mencari mungkin universitas yang tepat begitu untuk melanjutkan pendidikan. Status Anda misalnya juga adalah orang tua sedang mencarikan juga universitas yang tepat untuk putra-putrinya, sudah tepat berada di podcast Ruang Tengah. Kita akan berbicara dengan rekan-rekan kami dari Unjani, Universitas Jenderal Ahmad Yani, yang mana mereka tentunya hadir untuk berbagi informasi untuk kita semua. Alhamdulillah sudah ada bersama dengan saya. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu tamu-tamu dari Unjani, yaitu Kepala Biro Admisi Unjani, ada Bapak Dr. Lukman Munawar Fauzi, SIP MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Lukman? Alhamdulillah Kang Fajar, dan juga untuk teman Teropong Media di podcast Ruang Tengah. Yes, luar biasa. Pak, semangat sekali hari ini. Harus tetap semangat. Luar biasa. Pak Lukman juga ditemani, ini ada staf registrasi admisi Unjani. Di sini ada Kang ataupun Mas Reginald Akbar Pratama. Kemudian tadi saya manggilnya ini Kang Iko Uwais saja dari tadi, karena mirip gitu. Boleh Kang diperkenalkan nama lengkapnya, Kang? Oke, nama saya Rio Trivo Inggis ya. Saya juga dari Unjani, sungguh Unjani sangat luar biasa. Mendidik putra-putri bangsa, apalagi. Luar biasa. Ini kita di opening udah kelihatan semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan semangat ini juga tertular untuk Anda teman semua yang tentunya sedang menonton podcast Ruang Tengah Teropong Media, dan yang pasti juga sekali lagi kita akan gali lebih dalam tentang Unjani seperti apa, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Pak Lukman, mungkin awal saya ingin mendengarkan ataupun juga ingin menggali informasi, mungkin lebih ke profil terlebih dahulu. Masyarakat sebetulnya memang sudah tahu Unjani seperti apa dan lain sebagainya, tapi tidak ada salahnya kalau kembali diperkenalkan untuk teman kita. Mangga, silakan. Baik, terima kasih Kang Fajar dan juga untuk teman semuanya. Kalau bicara tentang hidup, katanya sebuah perjalanan, tapi hidup juga menjadi sebuah pilihan. Universitas Jenderal Ahmad Yani hadir menjadi salah satu pilihan untuk menentukan masa depan. Kami adalah universitas milik TNI Angkatan Darat di bawah Yayasan Kartika Eka Paksi. Teman dimanapun berada, terutama di Bandung Raya, sudah mengenal Universitas Jenderal Ahmad Yani memiliki 2 lokasi. Kami yang pertama berlokasi di Cimahi, dan yang kedua berlokasi di Jalan Terusan Gatot Subroto, daerah Bandung. Nah, saat ini kami memiliki 10 fakultas dan memiliki 42 program studi. Tentu teman yang ada nih, apakah itu orang tua atau Anda sendiri yang saat sekarang bergabung di podcast Ruang Tengah ini, berpikir mau dibawa kemana setelah pasca kegiatan catatan akhir masa sekolah ataupun SMA, kami memiliki beragam fakultas. Pertama, kami memiliki fakultas teknik, kemudian teknologi manufaktur, memiliki juga fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas ilmu politik dan ilmu sosial, ada fisiknya juga. Kita juga punya sains dan informatika, kita punya fakultas farmasi, psikologi, dan jangan lupa kita punya fakultas kedokteran umum dan kedokteran gigi, dan juga fakultas ilmu dan teknologi kesehatan. Rasanya teman, ini menjawab berbagai kebutuhan di masyarakat saat sekarang dan di masa yang akan datang, juga bisa menjawab apa sih yang menjadi minat dan bakat teman yang ada di luaran sana saat dia ingin menjadi seorang mahasiswa. Jadi bergabung, belum apa-apa sudah ngajak bergabung, tapi maksudnya keberadaan Universitas Ahmad Yani memberikan gambaran kepada teman semuanya bahwa kita adalah universitas yang memang bisa menjadi salah satu pilihan karena kita memiliki latar belakang yang kuat, tata kelola manajemen yang baik, dan program studi juga sudah akreditasinya luar biasa, Kang Fajar. Dari hampir semuanya kita sudah memiliki akreditasi yang unggul, karena mau tidak mau kepercayaan di masyarakat salah satunya dilihat dari
sejauh mana universitas memiliki tata kelola yang baik, salah satunya dari akreditasi. Belum lagi dari konsep New Unjani, saat ini kita sedang membangun pembangunan bidang infrastruktur dan juga ICT yang sedang kita bangun. Ini pula yang menjadi salah satu penguatan kenapa Universitas Jenderal Ahmad Yani hadir, terutama dengan sebuah konsep spiritnya namanya SMU, Smart Military University. Wah, ini menarik kalau dari sisi prodi, kemudian fakultas lengkap. Kemudian tadi yang terakhir tadi Pak Lukman mention adalah Smart Military University. Hal apa yang akhirnya memang membuat Unjani ini lebih unggul dibanding yang lain? Apakah memang gara-gara si militernya ini, apa gimana? Karena saya lihat teman-teman semua menggunakan yang hijau semi militer begitu. Saya tadi wah ada perwira dari mana nih? Sehingga kalimatnya dua, Kang Fajar. Kalau nggak siap salah katanya gitu. Oh baik. Gini, berbicara tentang Smart Military University ini adalah salah satu spirit kita. Visi kita menjadi universitas yang unggul, berwawasan lingkungan, berjiwa kebangsaan dan bertaraf internasional. Tapi kita mencoba breakdown filosofi tersebut menjadi satu nilai, yaitu Smart Military University. Smart dalam arti dalam hal ini dalam proses pembelajaran. Kita sudah juga memanfaatkan bagaimana ICT untuk bisa terkoneksi dengan para prajurit kan untuk bisa berkuliah. Tapi apakah Unjani hanya untuk prajurit saja? Oh tidak, karena banyak juga mereka yang berasal dari latar belakang umum. Kemudian militer di sini berbicara tentang sikap. Bagaimana sih sikap yang diturunkan itu? Yang pertama dengan nilai, kami berharap putra-putri ini memiliki nilai-nilai patriotisme, nilai keahmadianian yang baik. Salah satunya apa? Bagaimana dia memiliki nilai loyalitas, kemudian nilai kedisiplinan, dan jangan lupa satu konsep yang namanya nilai kesantunan. Karena salah satu hal mengatakan bahwa yang namanya integritas, nilai tersebut, knowledge adalah menjadi sebuah kekuatan. Knowledge is power, menjadi salah satu kekuatan pada saat mereka berada di lapangan. Tiga nilai itu salah satunya menjadi harapan kami, menjadi modal untuk adik-adik saat nanti berkiprah di masyarakat. Ini tidak tertutup hanya untuk tahap sarjana saja kan? Karena kita mulai dari tahapan diploma, sarjana, profesi, bahkan kita sudah memiliki program magister juga. Pak Lukman, kelihatannya memang pada akhirnya dari penjelasan Pak Lukman, kelihatannya Unjani ini akan lebih menekankan ke disiplin nih, karena kalau militer kan selalu identik ya Pak Lukman dengan yang namanya disiplin. Sebetulnya kedisiplinan seperti apa yang nanti akan diterapkan untuk mahasiswa-mahasiswanya? Karena mungkin ada beberapa teman sekarang juga yang mungkin lagi nonton, berarti saya nanti dididik secara militer nih. Apa gimana gitu? Boleh dijelaskan Pak? Baik, ini yang harus kita sama-sama menerjemahkan. Karena mau tidak mau barangkali kalimat disiplin, kalimat militer menjadi hal-hal bagi anak-anak SMA geeng kan? Geeng saya. Tapi ini tentu tidak menjadi sebuah hal yang menakutkan. Justru pada saat nanti di lapangan dunia pekerjaan, disiplin menjadi salah satu cara dan menjadi salah satu prasyarat saat mereka bekerja di lapangan. Disiplin di sini dalam hal apa? Bagaimana mereka taat, patuh kepada orang tua ya yang menitipkan, dan juga bagaimana dalam proses pengerjaan kegiatan perkuliahan, belajar mengajar, dia memiliki target yang jelas. Ini yang coba kami tekankan dalam proses pembelajaran, termasuk dalam tata kelola manajemen yang ada di Unjani. Salah satunya bagaimana pola tekad kedisiplinan ini menjadi salah satu corak dan warna sendiri. Nah, ini salah satu trackingnya Kang. Adik-adik pada saat pertama masuk melalui proses pembelajaran, di samping itu ada nilai-nilai penguatan secara nilai muatan lokal, dikuatkan dengan latihan kedisiplinan, kemudian ada nilai-nilai keahmadianian, dan juga kita tetap mengedepankan juga yang namanya pembangunan pribadi, agama, dan karakter. Di samping tentu saja proses pembelajaran saat sekarang kita harus bisa sama ya, ongoing ya, bagaimana penguatan ICT, bagaimana saat sekarang dunia itu mulai karena yang sifatnya digital, ini pun menjadi salah satu penguatan. Jadi bukan berarti disiplin apakah nanti saya begitu masuk itu siap gerak, begitu keluar juga siap gerak. Ini menjadi salah satu cara bagaimana kita memiliki keunggulan. Disiplin waktu tentu akan terjawab juga. Jadi dari situ juga sebetulnya keunggulan para mahasiswa dari Unjani udah kelihatan. Di awal juga didikannya memang titik berat ke disiplin dan lain sebagainya. Pak Lukman, saya beralih ke teman-teman. Ini kan tadi Pak Lukman teman-teman ngobrolnya sesuatu yang intangible, yang istilahnya tidak berwujud, disiplin kan, yang dirasakan. Sekarang mungkin teman-teman bisa kasih gambaran saya yang bentuknya wujud, fasilitas mungkin, atau hal-hal yang memang
pada akhirnya unggul nih Unjani dibanding universitas-universitas lainnya. Kira-kira gimana? Dari Mas Randy mungkin, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya Kang Fajar. Oke. Jadi jadi untuk kampus kita sendiri Kang Fajar, kebetulan Unjani ini kita mempunyai 2 kantor layanan. Pertama itu di Bandung, letaknya di sebelah kantor Pindad. Yang kedua kita itu ada di Cimahi. Tadi sebelumnya sudah di-highlight juga oleh Pak Lukman. Nah, kemudian untuk keunggulan kita sendiri, mungkin teman-teman bisa datang atau berkunjung langsung ke kampus kami di Unjani di Cimahi tepatnya. Di situ kita saat ini sedang proses pembangunan untuk semua gedung fakultas, semua gedung pembelajaran. Nah, itu salah satu keunggulan kita. Kemudian sarana prasarana termasuk lab, termasuk kelas mungkin pembelajaran, dan mungkin Mas Rio ada yang mau ditambahkan? Mas Rio boleh tambahkan, silakan. Banyak sih sebetulnya keunggulan untuk Universitas Jenderal Unjani khususnya, apalagi di Cimahi, Pak. Jadi di Cimahi itu luar biasa. Kalau zaman sekarang mungkin kalau kita lihat musim yang namanya film Marvel, Avengers, itu ada di sana gedung dia. Jadi modelannya sebetulnya bentukannya. Kirain namanya Avengers juga ya. Tapi di dalamnya insya Allah Avengers semuanya. Oh, mantap. Betul. Orang-orang kuat semua, superhero semua. Jadi memang gedung itu menjadi ikonik di Cimahi khususnya. Apalagi bukan hanya gedung itu, gedung-gedung yang lain. Kita bisa lihat mungkin teman-teman teman sendiri ketika teman-teman lewat tol mau itu begitu ada di Cimahi, begitu mau tol Baros, lihat sebelah kanan itu adalah salah satu bentuk bahwa Unjani sedang membangun infrastruktur, di mana nanti teman-teman semua bisa merasakan infrastruktur tersebut. Tadi seperti Mas Regi bilang, kita ada di lab, juga kita ada yang namanya smart class, kita ada juga yang namanya ICT yang tadi pembangunan seperti dibilang oleh Pak Lukman. Seperti kita bisa memfasilitasi kuliah secara offline, datang langsung ke Unjani, ataupun misalnya kita memfasilitasi kuliah yang rekan-rekan jauh sedang bekerja. Khususnya misalnya yang lagi di perbatasan, rekan-rekan tentara misalnya di perbatasan, kita ada yang kelasnya PJJ jarak jauh. Jadi itulah salah satu konsep dari Smart Military University dan juga dari ICT yang sedang dibangun ini. Jadi banyak sekali, pokoknya kalau misalnya mau lihat ke Unjani, Unjani adalah suatu menjadi hal yang ikonik di Cimahi gitu, luar biasa, dan itu menjadi pembeda, dan kita sangat bangga untuk Unjani itu. Jadi memang luar biasa ya Pak Lukman ya. Jadi Unjani ini istilahnya memang terus keep up sama yang memang lagi jadi tren pendidikan lah ya, bukan cuma di Bandung, Jawa Barat, nasional Indonesia, tapi juga seluruh dunia ya. Nah Pak, kalau bicara tentang tadi segala fasilitas yang memang luar biasa, sudah disiapkan tentunya fasilitas, kemudian juga mungkin ada gedung-gedung pendukung dan lain sebagainya. Seharusnya kita bisa akhirnya berpikir bahwa dari fasilitas tersebut akan muncul prestasi-prestasi. Nah, kira-kira kalau bicara tentang prestasi, Pak, Unjani seperti apa, Pak, prestasi? Tentu kalau bicara tentang prestasi tidak bisa terlepas dari 3 domain utama. Domain yang pertama adalah mahasiswanya. Mahasiswa kami berprestasi bahkan bukan hanya dalam skala yang sifatnya lokal. Misalkan baru-baru ini berhasil dalam beberapa kejuaraan debat tingkat nasional, kemudian penalaran karya ilmiah di tingkat internasional, bahkan kan ada beberapa delegasi yang baru pulang dari luar. Tentu ini menjadi salah satu hal yang menonjol di mahasiswa. Di samping itu bukan hanya yang bersifat penalaran ilmiah, termasuk minat dan bakat. Apakah dia dalam bidang olahraga, ini sudah banyak prestasinya, mulai dari tataran tadi lokal, bagaimana nasional, bahkan dalam leveling internasional. Nah, itu untuk mahasiswanya. Yang kedua domainnya adalah dalam bidang prestasi, tentu saja kita melihat dari sisi dosen. Dosen itu punya tugas utama namanya Tridharma Perguruan Tinggi, teman. Bagaimana pendidikan pengajaran, pengabdian masyarakat, dan juga penelitian. Salah satu yang domain utama adalah Unjani saat sekarang berada di klaster utama untuk penelitian. Itu menjadi prestasi yang sangat baik, di mana memiliki kemampuan yang sangat optimum, di antaranya raihan hibah, hak cipta. Ini luar biasa banget kan. Banyak teman yang sudah diperoleh untuk dosen-dosen Unjani, karena kita juga memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang harus senantiasa support untuk proses tersebut. Prestasi yang ketiga apa? Prestasi yang ketiga di samping domain mahasiswa, kemudian ada domain dosen, juga tata kelola manajemennya. Tadi akreditasi.
salah satunya menjadi salah satu penguatan juga. Bagaimana perpustakaan kita sudah terakreditasi secara A. Yang kedua, kita sudah punya rumah sakit gigi mulut, akreditasi juga paripurna kan. Ini menjadi hal yang sangat menarik. Di samping itu akreditasi institusi, prodi apalagi unggul A, ini bukan menjadi hal yang baru bagi kami. Tentu ini menjadi salah satu prestasi yang diraih. Jadi 3 domain itu menguatkan bagi para mahasiswa, dosen, termasuk secara institusi pun kita memiliki tanggung jawab untuk bisa meraih prestasi sebaik mungkin. Oke, jadi sudah terbukti lah kalau itu. Betul. Ya. Ternyata memang teman juga kalau misalnya googling aja mungkin terkait tentang Unjani, ya salah satu prestasi-prestasi itu akan muncul. Betul. Gitu ya. Jadi memang siapa tahu di antara teman memang memiliki pertimbangan-pertimbangan ya Pak Lukman dan teman-teman kalau ingin memasuki sebuah universitas tentunya salah satunya adalah prestasi ini kira-kira apa. Nah, jadi sudah dijelaskan Pak Lukman betapa luar biasa prestasi dari Unjani ini. Oke, Pak Lukman, kembali lagi bicara tentang segala hal yang sudah diraih oleh Unjani. Jadi memang kalau kita lihat dari 3 domain ini memang luar biasa lah ya, ada raihan-raihannya. Kalau bicara tentang animo dari masyarakat dari tahun ke tahun seperti apa sih di Unjani? Ini luar biasa kalau sudah bilang animo mahasiswa, terutama kepercayaan. Kepercayaan di sini calon mahasiswa yang bergabung di kita luar biasa. Tahun ini di tahun 2023 kita meraih kepercayaan 6.004 mahasiswa baru. Itu ini menjadi kepercayaan yang bukan hanya dilihat sebelah mata dong. Ini raihan yang pada tahun sebelumnya di angka 5.000 lebih, Kang. Tentu ini kepercayaan di masyarakat. Dan juga ini teman, apakah hanya orang Bandung saja? Bandung Raya? Tidak. Universitas Jenderal Ahmad Yani berasal mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi kayak pantun ya. Pokoknya tersebar dimanapun karena kita memiliki niat luhur untuk senantiasa berkiprah mendarbabaktikan di dunia pendidikan di bawah Yayasan Kartika Eka Paksi dan TNI Angkatan Darat. Tentu ini menjadi hal yang sangat positif ya pada saat kepercayaan itu meningkat. Kalau kita lihat tren 5 tahun ini kita senantiasa meningkat, peningkatan untuk kepercayaan. Nah, kalau itu proses inputnya, kita melihat dalam proses pendidikan itu outcome-nya. Bagaimana kepercayaan nanti setelah dia lulus. Raihan serapan untuk mereka yang lulus menjadi sarjana di Universitas Jenderal Ahmad Yani ini pun luar biasa. Jadi kalau di universitas ada istilah pengguna layanan. Nah, inilah mereka yang sudah memang menggunakan alumni Unjani, ternyata laporannya satu, memiliki daya tahan yang baik, kemudian kemampuan yang unggul. Ini menjadi salah satu kepercayaan juga bagi masyarakat luar untuk bisa berada di Unjani. Karena prestasi pun tadi bukan hanya minat bakat, termasuk dalam leveling ajang pemilihan duta, Miss Indonesia, tentu beberapa mahasiswa kita juga masuk kan di sana. Oke, luar biasa. Saya sebetulnya ingin menggali lebih dalam tadi tentang serapan mahasiswa ataupun mahasiswi dari Unjani selepas mereka istilahnya menuntut ilmu di Unjani seperti apa. Tapi saya beralih dulu ke teman-teman, ke Mas Regi dan juga Mas Rio. Kalau bicara tentang yang paling populer, prodi. Ya kan kadang-kadang universitas gitu tuh. Kalau si fakultas ini biasanya bagusnya di sini. Nah kalau di Unjani sendiri unggulannya sebetulnya apa yang memang animonya juga banyak gitu dari masyarakat. Jelas kedokteran ada ya. Iya betul. Kedokteran kita memang banyak banget yang daftar dan setiap hari juga biasanya kita verifikasi pendaftar tersebut. Tapi nggak kalah juga seperti jurusan-jurusan sosial lain. Contoh psikologi juga banyak. Psikologi juga kita bisa dari sosial ya. Juga ada fisip, ekonomi, juga kesehatan lain. Gak kalah Pak. Sebetulnya di Unjani banyak banget sih sebetulnya untuk peminat. Tapi memang untuk peminat yang luar biasa itu di kedokteran. Kedokteran gigi juga ada di situ. Oke, ada testimoni nggak dari mahasiswa? Memang pada akhirnya setelah istilahnya khususnya ya misalnya kedokteran gigi atau kedokteran di Unjani, mereka memang setelah mendapatkan poin lebih begitu ketika selesai mereka menuntut ilmu. Apakah ada testimoni langsung nggak seperti itu? Seperti yang tadi mungkin Pak Lukman katakan bahwa memang kita Smart Military University. Saya sering lihat itu di kedokteran mahasiswanya Pak dokter militer. Dokter militer. Walaupun memang dia bukan militer gitu, walaupun memang dia masih mahasiswa, tapi ada kedokteran militer yang dimana mungkin dokter militer tadi seperti dijelaskan Pak Lukman bahwa masalah disiplin, masalah bagi waktu dan lain-lain itu sudah tidak pertanyakan lagi gitu untuk pengolahannya, dan itu menjadi pembeda di Unjani bahwa memang kedokteran dan juga tidak hanya kedokteran, untuk prodi-prodi lain juga yang ada di Unjani
khususnya 42 program studi tersebut, kita sama ya, ada kurikulum yang beda ya Pak Lukman. Ada kurikulum yang beda dengan universitas-universitas lain, di mana ini menjadi khas Unjani unggul seperti itu. Oke, contohnya apa sih yang membuat beda itu tadi kurikulum yang membedakan dengan universitas lain? Kurikulum seperti yang baru ya Pak Lukman, ada kurikulum namanya Keahmadiyanian. Betul. Apa itu? Boleh dijelaskan? Keahmadiyanian yang saya tahu, kebetulan saya juga dulu lulusan dari Unjani. Saya lulusan dari Unjani. Keahmadiyanian kita belajar yang namanya loyal, belajar yang namanya disiplin, nilai-nilai Ahmadiyani yang ditekankan kepada kami sebagai mahasiswa untuk belajar bagaimana kita menghadapi masyarakat, bagaimana kita menghadapi masa depan khususnya. Tidak hanya itu, kita juga sering, itu formalnya, informalnya kita main ya Pak ya, main ke museum, museum Ahmadiyani khususnya, ke Lubang Buaya dan lain-lain, agar jiwa loyal, jiwa korsa, dan juga terbentuk suatu mental bahwa memang Unjani memiliki ideologi yang sangat luar biasa gitu. Unjani memiliki suatu hal yang menjadi pembeda di masyarakat. Contoh hal kecil Pak, lulusan Unjani biasanya ditanya mau kemana, siap saya mau ke sana. Itu salah satu hal kecil. Beda ya. Siap salah. Siap apa gitu ya. Sudah menjadi terbiasa, menjadi kebiasaan seperti Mas kerjakan ini, siap saya akan kerjakan sekarang. Itu menjadi hal yang melekat pada diri gitu kan. Memang tidak diajarkan di kelas, dalam arti ya kamu jawab harus siap, ini enggak. Tapi itu tidak tahu kenapa melekat pada diri sendiri bahwa ketika ketemu dengan atasan, ketika ketemu dengan teman-teman, ayo kita main ke sana. Oh siap bang, saya lagi di mana? Nah, jadi ketahuan tuh kalau lulusan Unjani. Siap. Salah. Walaupun memang tidak langsung dididik secara militer. Iya. Memang tidak dididik secara militer. Cuman karena memang ambience begitu karena ya. Mungkin lingkungan kita, bahwa kita di kawasan militer, sering bertemu dengan militer, yang kebiasaan militernya kurang lebih seperti itu. Mungkin kita pandang, wah keren ya gitu kan. Akhirnya kita mengikuti, bang main, ayo siap kemana? Nah, kadang-kadang itu menjadi ciri khas. Baik, saya kembali ke Pak Lukman. Pak Lukman, melanjutkan tadi yang tertunda dari penjelasan Pak Lukman tentang daya serap dunia kerja terhadap alumni-alumni dari Unjani. Sejauh ini laporannya seperti apa Pak? Memang end usernya banyak begitu yang akhirnya menggunakan para alumni? Oke, baik. Terima kasih. Ini juga kembali kepada kepercayaan masyarakat. Dan usernya banyak sekali. Karena prosesnya termasuk misalkan kalau untuk bidang sosial humaniora, laporan ini luar biasa Kak Fajar dan juga teman podcast Ruang Tengah. Adik-adik yang sudah lulus menjadi seorang sarjana di Unjani untuk lulusan sosial humaniora ini tersebar kan dari semua bidang. Apakah itu dalam bidang keilmuan pada saat dia kuliah, kemudian dalam bidang di BUMN, BUMD, termasuk perusahaan dengan retail nasional banyak sekali lah. Di samping itu kalau untuk jurusan teknik jelas ya, kalau ini mangsa pasarnya kayaknya sudah terpetakan di mana. Nah untuk bidang kesehatan, di bidang kesehatan kita memang sudah di tracking menjadi proses yang sangat baik, sangat positif. Mulai dari dia proses ujian sampai dengan kelulusan, jelas tadi kedokteran, kemudian teman-teman di kedokteran gigi, di farmasi, termasuk di Fitkes, perawat, bidan, ini tersebar di mana-mana karena kita memiliki kemitraan yang sudah dibangun secara positif dengan berbagai mitra, sehingga ada beberapa mitra yang memang sudah membuka pola kerjasama untuk diawali dengan magang, termasuk pada akhirnya magang tersebut akhirnya diterima bekerja di perusahaan mitra tersebut. Berlanjut Pak ya? Berlanjut, dan ini prosesnya mulai dari semester 5 kan, semester 5, 6 teman. Jadi untuk beberapa prodi memang ini sudah terpetakan dunia pekerjaannya dibawa kemana. Termasuk jangan lupa beberapa lulusan dari kita juga ada yang meraih dan berhasil bergabung menjadi prajurit karir. Ini kalau mereka yang tertarik ke militer bisa lanjut situ ya? Iya, memang terlatih ya, mungkin terbiasa, tidak kaget lagi, terwas deh lah kan dengan prosesnya. Ya, Ismin tidak ngagebek begitu, oke? Pada saat prosesnya, pada saat semester 1 tadi dia dilatih dengan LDKK, semester 2 dengan keahmadiyanian, didik lagi dengan pola asuh tadi dengan nilai kesantunan, keloyalan, kedisiplinan, sehingga pada akhirnya pola pemetaan dunia kerja memang sudah diarahkan ke arah sana. Jadi kalau bicara jurusan di mana, rasanya semua bidang ada ya, kayaknya alumni-alumni ya. Tapi kalau secara resmi, Pak Lukman, ada memang kerjasama tidak dengan misalnya perusahaan-perusahaan tertentu yang memang kita MOU gitu? Oh ada. Ada ya? Karena kemitraan yang kita bangun, terutama untuk melihat research tadi ya, kemana setelahnya para alumni itu bekerja,
banyak perusahaan yang memang kita sudah MOU bekerja sama, dan ini mencakup di semua bidang. Tadi misalkan di teknik ada dengan beberapa perusahaan tambang, beberapa perusahaan yang sudah terutama secara istilah berada dalam tataran retail, perusahaan penting lah untuk tataran nasional ini sudah, hal tersebut sudah kita MOU kan mitra, bahkan saat sekarang bukan hanya dalam tataran MOU, hal tersebut sudah sampai pada tataran aplikasi agreementnya seperti apa, AI-nya, supaya melihat bahwa bukan hanya ada MOU di atas kertas, tapi bagaimana proses aplikasi itu juga harus ada. Nah itu tuh, mungkin di antara teman juga istilahnya memang seringkali memilih istilahnya tingkat pendidikan ataupun universitas, melihatnya juga salah satunya adalah disalurkan enggak. Tapi memang kalau secara resmi bukan disalurkan ya istilahnya ya. Tapi untuk yang berprestasi gimana tuh? Kalau yang ada yang pertimbangan lebih nggak? Betul, pertimbangan lebih prestasi. Ya salah satunya bagaimana untuk berkiprah menjadi dosen begitu ya. Di lingkungan sendiri. Di samping itu tadi perusahaan-perusahaan retail nasional banyak kan. Ya kita sudah MOU, setidaknya untuk adik-adik berprestasi kita melihat ke arah sana. Betul, setuju. Jadi ini hal yang memang menjadi juga satu pertimbangan kelebihan dari Unjani yang mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan juga teman untuk memilih dunia pendidikan atau tingkat apa yang akan dilanjutkan begitu ya. Baik, satu hal yang menarik juga saya sempat baca kalau Unjani juga menyiapkan ada yang namanya beasiswa. Nah, mungkin Mas Regi bisa kasih informasi secara gamblang tentang beasiswa ini. Sebetulnya seperti apa beasiswa Unjani ini? Baik, di Unjani sendiri untuk beasiswa itu sifatnya itu ongoing, Kang. Oke, jadi pada saat setelah mahasiswa baru itu masuk mulai perkuliahan, nah di situ biasanya suka ada informasi-informasi yang bisa teman semua di sini dapatkan dari prodi masing-masing. Nah itu nanti akan kita arahkan melalui proses seleksi, melalui proses penyaringan, tentunya lama studi berapa lama, kemudian seperti IPK minimalnya berapa. Nah itu seperti itu kurang lebih. Mas Rio, tiap prodi akan selalu ada beasiswanya atau hanya prodi tertentu saja? Biasanya ada. Biasanya ada. Apalagi dulu juga saya pernah sedikit ikut seleksi beasiswa Jarum dan juga beasiswa Bawaku. Itu terbuka untuk prodi apapun biasanya. Apalagi yang ada khususan biasanya untuk yang kesehatan. Ada juga beasiswa khusus kesehatan, beasiswa sosial ada juga. Ada juga Unjani sendiri biasanya ada beasiswa Filmapres. Apa itu? Mahasiswa prestasi. Prestasi itu juga membuat karya ilmiah dulu syaratnya dan lain-lain. Beasiswanya variatif, ada yang misalnya dibiayai, ada yang seperti apa, itu tergantung dari pemberi beasiswanya. Betul tadi yang dikatakan oleh Mas Regi bahwa memang kita sifatnya itu ongoing. Ongoing itu dalam arti sudah mulai perjalanan kuliah. Karena rata-rata beasiswa itu di Unjani itu ada yang melihat IPK. Karena IPK itu keluar ketika perkuliahan itu sudah dimulai, seperti itu. Banyak itu seperti itu beasiswa dan terbuka untuk semua prodi biasanya. Jadi terjawab sudah teman kalau terkait tentang beasiswa, memang Unjani pun menyiapkan begitu ya. Ada yang sedikit tambahkan mungkin tentang beasiswa ini, Pak Lukman? Salah satunya beasiswa ini menjadi salah satu cara untuk bisa menguatkan adik-adik untuk menggapai cita-citanya ya. Kita juga pernah memberikan beasiswa dengan bermitra tentu saja dengan pihak ketiga, itu power Kang. Full mulai dari semester 1 sampai akhir. Ini juga yang sedang dibangun di tataran manajemen. Kita akan memberikan beasiswa free. Tentu ini menjadi harapan kita semua lah. Tapi jangan berkecil hati. Kalau untuk beasiswa kan biasanya inline-nya dengan proses pembiayaan perkuliahan nih yang kami kuatkan. Kalau bicara tentang biaya perkuliahan, tentu kami tidak akan berbicara murah dan mahal kan. Kalau murah dan mahal nanti ke kualitas. Tapi dalam hal ini bagaimana kita berjenjang dan juga terjangkau. Rasanya biaya berkuliah di Universitas Jenderal Ahmadiyah ini terjangkau. Untuk angkatan baru saja kita menggunakan proses untuk memudahkan putra-putri teman semuanya atau bahkan teman sendiri yang mau kuliah di Unjani, kita menggunakan periodikan 30% sekian untuk memudahkan. Tentu untuk menjadikan pilihan berkuliah itu banyak sekali variabel yang harus disiapkan. Salah satunya bagaimana biaya perkuliahan. Tapi teman jangan khawatir, jangan khawatir. Kalaupun berkuliah di Unjani kita terjangkau lah. Yang penting juga itu tadi seperti Pak Lukman sampaikan, ada ininya lah, ada jenjangnya lah kayak tadi 30% dulu. Aturable ya. Aturable. Aturable. Baik Pak Lukman, kita lanjut lagi menggali lebih dalam tentang Unjani. Di Unjani itu sendiri
strata yang ditawarkan tuh sampai strata berapa? Oke, kita sangat berjenjang. Teman pokoknya berjenjang kan, mulai dari tataran diploma, D3 ya. D3 kita masih punya, terutama di jenjang kesehatan. Karena ini juga mengakomodir mereka yang secara, mohon maaf, secara pengalaman banyak gitu, tapi ingin berkiprah juga. D3, D4 sudah pasti, tataran sarjana juga, tataran magister, dan tahun ini kita sedang persiapan untuk membuka program doktoral. Wah, magisternya kita sudah banyak, hampir di setiap fakultas kita sudah memiliki magister. Iya, dan ini tersebar hampir di semua fakultas, kurang lebih ada sekitar 9 ya, sekitar 9 untuk magister. Oke, salah satu yang juga mungkin dicari dari sebuah universitas adalah misalnya untuk mereka-mereka para mahasiswa yang juga bekerja nih. Karena kan yang bekerja tuh harus fleksibel ya kelihatannya. Betul sekali. Nah, kalau misalnya untuk mahasiswa yang bekerja seperti apa? Baik, ini ada 2 cara bagaimana untuk teman yang sedang bekerja. Kita juga membuka program yang namanya rekognisi pembelajaran lampau. Jadi kita akan merekognisi pengalaman-pengalaman pekerjaan bagi mereka, terutama yang sudah bekerja di atas 4 tahun, 5 tahun. Tapi kalau baru bekerja gimana? Jangan berkecil hati. Kita juga membuka untuk kelas karyawan. Kita membuka kelas karyawan, tapi kita tetap menjamin mutu. Perkuliahannya gimana? Perkuliahan kita secara hybrid ya. Ada proses yang sangat bisa tadi aturable lah. Sangat komunikatif dengan waktu, termasuk dengan pembiayaan, termasuk penugasan. Karena kami para dosen pun dituntut untuk senantiasa memberikan hal yang paling baik, bisa mengakomodir baik mereka yang berasal dari kelas reguler maupun reguler sore. Jadi saat sekarang sebutnya reguler sore untuk karyawan ya. Iya, betul. Jadi kita mengakomodir hal tersebut. Sore hari untuk kegiatan perkuliahan sampai dengan malam. Baik teman, dari sejumlah informasi yang disampaikan oleh teman-teman Unjani, kelihatannya memang begitu luar biasa ya. Ada hal menarik, kemudian juga tadi informasi-informasi terkait biaya juga sudah dihadirkan. Mungkin di antara teman-teman sudah mulai berpikir nih, wah saya udah mau milih Unjani. Caranya gimana? Nah ini caranya gimana? Kemana saluran informasi yang bisa didapatkan untuk mengetahui informasi tentang Unjani? Baik, jadi untuk tata cara pendaftaran di Unjani sendiri itu mudah banget Kang sebetulnya. Tinggal mengakses website yaitu pendaftaran.unjani.ac.id. Nah itu untuk pembuatan akun pendaftaran, pengisian biodata dan lain-lain. Namun untuk informasi lebih lengkapnya bisa dicek di pmb.unjani.ac.id. Di situ lengkap semua informasi mengenai biaya, jalur pendaftaran, prodi, fakultas, di situ lengkap semuanya kan. Untuk periode pendaftarannya? Periode pendaftaran. Ada juga ya? Ada juga, semua lengkap di situ. Semua informasi ada di mulai situ. dari gelombang 1 sampai gelombang terakhir. Tanggalnya sudah lengkap semua di situ. Mas Rio, sejauh ini pantauan dari Mas Rio di bulan Januari 2024. Ini kelihatannya udah mulai ada yang ini nggak daftar dan lain sebagainya nggak? Sebetulnya kita pembukaan Januari itu ada 2 jalur. Sebetulnya kita udah buka dari Desember ya. Jadi barangkali teman yang belum tahu bahwa Unjani udah buka belum, kita udah buka dari Desember. Tapi yang ready, yang sekarang sedang buka adalah jalur PMDK. PMDK itu di mana kita kelas 12 ya. Persyaratannya kelas 12. Itu yang dilihat dari nilai rapot semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Jadi cuma kelas 10 dan kelas 11 saja. Di mana PMDK itu banyak keuntungannya seperti potongan biaya dan lain-lain, dijamin biayanya itu lebih murah daripada jalur-jalur yang lain. Lalu kita juga sedang ready juga untuk yang periode Maret ya. Untuk periode Maret ready, barangkali yang sudah gap year atau yang sudah lewat dari kelas 12 itu bisa juga daftar di situ. Reguler sore yang tadi dikatakan Pak Lukman, ekstensi itu juga bisa daftar di situ. Jadi kita ada 2 jalur yang ready, yaitu PMDK dan juga yang periode Maret, dan sekarang sedang berjalan dan lagi banyak juga yang daftar, sudah banyak yang daftar, sedang ongoing. Jadi memang kalau misalnya sudah mau daftar sesegera mungkin ya tadi tinggal klik aja di website dan lain sebagainya ya untuk lebih tahu informasi lebih mendalamnya. Pak Lukman, balik lagi sekarang terkait tentang prestasi tadi sudah, kemudian beasiswa tadi sudah. Nah ini masih kaitannya dengan biaya. Apakah Unjani juga menyiapkan begitu kemudahan untuk mahasiswa yang memang mungkin secara finansial tidak memiliki kemampuan untuk meneruskan melanjutkan pendidikan begitu, tapi melalui jalur beasiswa juga nggak bisa masuk nih. Gimana dong? Ini luar biasa pertanyaannya ya. Ini memang jadi hal yang sangat logik Kang. Pada saat kita memiliki sebuah ingin dan sebuah mau, tentu ada sebuah konsekuensi logik yang harus dihadapi.
kita bisa berdiskusi dalam hal ini di Universitas Jenderal Ahmad Yani menghadirkan biaya yang terjangkau. Karena kita menggunakan analisis dulu kan pada saat menentukan kebijakan dengan 30% ini sangat komunikatif banget gitu. Untuk biaya perkuliahan di saat sekarang apabila kita melihat tren biaya di Bandung Raya ini menjadi hal yang sangat menarik. Dengan pembiayaan awal 30% dari biaya total kan. Di biaya total satu semester ini tidak 30% ini dikalikan lah, tidak, ini hanya 30% untuk awal saja, dan ini menjadi cara bagaimana hal tersebut bisa dikomunikasikan. Itu menjadi hal yang sangat baik begitu ya. Nah, tapi kalau misalkan gimana dong kalau tidak ada lagi, nah ini menjadi konsekuensi yang harus disiapkan juga untuk teman semuanya. Tapi kami dari Universitas Jenderal Ahmad Yani hadir salah satunya dengan memberikan kemudahan tadi. Karena kalau untuk 100% tentu mereka pun masih harus menyiapkan. Atau 60% harus menyiapkan. Tapi kami hadir sekarang hanya dengan pembiayaan yang sangat terjangkau. Secara angka variabel total, secara prosesnya pun kita lebih komunikatif dengan menghadirkan kemudahan proses pembiayaan juga. Dan online juga Kang, jadi tidak harus datang gitu ngabring membawa kesehatan. Jadi dimanapun, kapanpun teman berada, apalagi saat sekarang misalkan teman sedang berdiskusi nih sore hari dengan orang tuanya, itu bisa daftarnya online, pembayarnya online, termasuk pembiayanya pun pembayarannya secara online. Segala sesuatu kan sudah dibuat sedemikian mudahnya sekali. Dengan segala hal online, kemudian juga pakai teknologi, kayaknya udah nggak perlu susah-susah lagi kita. Tidak usah susah. Datang begitu ya. Tapi kalau misalnya memang untuk harus datang itu biasanya urusan apa? Kita memberikan layanan juga. Untuk teman nih orang tua biasanya berdiskusi untuk meyakinkan. Pertama Kang, untuk memilih kampus itu pengen lihat dulu kampusnya. Itu dia benar nggak di kampusnya. Universitas Jenderal Ahmad Yani memberikan layanan offline juga untuk pendaftaran. Kita online full hour kantor ya Kang ya. Kita memberikan layanan dari jam 8 sampai dengan jam 4 kita memberikan layanan supaya pengen tahu kampusnya ada apa enggak. Kan biasanya itu orang tua. Yang kedua, biasa udah ngitung-ngitung nih di rumah teman. Begitu diskusi dengan papahnya beda lagi. Untuk lebih meyakinkan, boleh kita juga datang begitu. Karena biasanya melalui online, hotline, ada hal-hal yang secara proses tidak tersampaikan secara langsung. Betul. Tapi kalau bertanya secara langsung kayaknya ini puas banget deh, afdol gitu. Kita juga membuka hal tersebut. Karena kan mungkin tidak semua orang juga bisa memanfaatkan istilahnya sesuatu yang digital, sementara pertanyaannya mungkin ada banyak yang detail. Kalau datang juga nggak masalah. Ada Mas Regi, ada Mas Rio, ada standby. Saya juga standby juga ya Pak Lukman ya. Oke, teman-teman, Mas Regi dan Mas Rio bisa informasikan juga kalau tadi kita bicara tentang digital kan tadi ada website dan lain sebagainya. Kalau sosial media, kira-kira teman-teman bisa dapat informasi tentang Unjani di mana? Baik, untuk sosial media kita mungkin salah satunya Instagram, yaitu ada Instagram kita, info PMB Unjani. Itu Instagram baru kita. Kita bakal share semua info di situ mengenai pendaftaran, tentunya biaya, dan kita biasanya suka live Instagram juga. Jadi kita bisa interaksi langsung. Ada live Instagram. Ada live Instagram. Jangan-jangan live TikTok juga. Belum Tapi masih di Instagram. Hands on lah untuk itu. Karena kan kita tahu sekarang sosial media begitu luar biasa ya. Betul. Ada live Instagram juga. Kalau hotline WA atau apa gitu yang bisa juga kita hubungi. WhatsApp pun ada, bisa dicek di website kita pmb.unjani.ac.id. Tinggal di scroll aja, nanti di bagian bawah ada hotline, kemudian kontak-kontak yang lain pun seperti email ada di situ lengkap. Mas Rio ada yang mau ditambahkan? Kurang lebih untuk untuk hotline kami kurang lebih seperti itu, bahwa memang banyak fasilitas-fasilitas bisa datang langsung seperti yang dia katakan Pak Lukman, ataupun bisa melalui media sosial, Instagram, mungkin Facebook juga kadang kita suka ada jadi memang nanti yang di pmb.unjani.ac.id itu memang sudah lengkap semua. Selain itu mungkin izin melanjutkan dari Pak Lukman juga, barangkali orang tua keliru terkait tentang biaya, kurang lebih itu sudah paket dengan semester 1. Include ya itu ya. Jadi biaya awal itu udah include dengan semester 1, di mana itu bisa 3 kali cicilan, 30%, 40%, dan 30% lagi. Ini sangat memudahkan sih pada orang tua. Jadi takutnya biaya masuk belum dengan biaya semester gitu, padahal ini sudah dengan biaya semester 1. Sudah paket komplit lah pokoknya. Sudah paket komplit, sudah jadi semuanya alma mater juga udah satu semester itu nggak mikirin apa-apa lagi. Sudah itu, kecuali biaya pribadi ya mungkin. Kalau beli masalah sudah sabun doroyot, sabun doroyot itu saya terakhir dengar 5 tahun yang lalu itu. 5 tahun. Kata itu. Tapi sekarang ada lagi. Tapi dengar lagi sama Pak Lukman. Oke, Pak Lukman, kalau bisa digambarkan dalam 3 kata, Unjani apa dalam 3 kata?
Ya tadi, Smart Military University. Wih, pas. Ini teman yang satu lagi nih, agak bingung pasti. Mas Regi, 3 kata bicara tentang Unjani yang bikin menarik teman kita. Disiplin, loyal, dan santun. Makin udah keambil ya, Mas Rio. Segera datang kami. Segera datang kami. Nah, Pas yang 3 ya. Pokoknya urusannya cepet daftar. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Pak Lukman, terima Siap, kasih Pak sekali. Turun. Luar biasa obrolan Siap. kita. Mudah-mudahan memang obrolan kita sangat mendalam sampai teman-teman pun istilahnya memang mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Iya. Sebagai closing remark, sekaligus ajakan mungkin untuk teman-teman kita yang sedang menonton podcast Ruang Tengah. Baik. Mangga, Pak Lukman, terima silakan. kasih Kang Fajar. Teman podcast Ruang Tengah dimanapun berada. Hidup itu kata orang harus senantiasa menghargai sejarah. Tapi ada hal yang penting juga. Hidup untuk senantiasa membuat sejarah. Jadikan sejarah Anda salah satunya sejarah di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Bergabung bersama kami, nggak apa-apa. Di luar Bandung sedang gerimis, tapi harus optimis. Bergabung bersama kami di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Insya Allah masa depan pasti dan penuh dengan optimis. Cakep, luar biasa. Mas Regi, silakan. Baik. Berbicara mengenai Unjani, tentunya tidak jauh dengan istilah yang tadi saya sebutkan, disiplin, loyal, dan santun. Mungkin 3 kata itu bisa jadi pegangan teman-teman semua selama menjalani kehidupan di Unjani ataupun di luar Unjani. Nah, dari 3 kata itu mungkin teman-teman semua di sini bisa mempertimbangkan untuk memilih kampus, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut, mangga, Mas Rio. Oke, Unjani ini adalah suatu kenangan yang sangat luar biasa. Kurang lebih saya juga menjadi seperti ini lewat Unjani. Karena memang Unjani memberi ilmu selain hanya ilmu yang ada di dalam kelas, tetapi ada ilmu-ilmu lain yang di luar kelas yang saya dapatkan. Nah, Unjani ini adalah suatu universitas yang besar, dan Unjani ini insya Allah juga akan membesarkan teman semua, seperti itu. Dan Unjani ini juga mungkin teman-teman susah move on dari anak-anak SMA, kenakalan-kenakalan anak SMA atau budaya-budaya anak SMA. Unjani insya Allah akan bisa memove onkan itu, di mana Unjani ada suasana baru, di mana suasana itu akan tidak terlupakan gitu semasa kalian berkuliah di Unjani. Insya Allah Unjani adalah suatu universitas yang bisa membanggakan teman-teman semua dan bisa membesarkan nama teman-teman semua. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Luar biasa. Mantap, luar biasa. Hasil didikan Pak Lukman Iya, karena luar Unjani biasa juga. ya. Karena Unjani juga tentunya. Baik, Pak Lukman, terima kasih. Siap. Hatur nuhun. Hatur nuhun, salam-salam. Mas Regi, terima kasih. Mas Rio, terima banyak kasih. juga. Sukses untuk Unjani. Siap, insya Allah. Mudah-mudahan perbincangan kita memberikan manfaat yang luar biasa tentunya untuk teman-teman yang saat ini sudah bergabung di podcast Ruang Tengah. Sekali lagi, teman yang ingin mungkin melanjutkan pendidikan di universitas, salah satu pilihan sudah kita tawarkan Unjani, dan mudah-mudahan dengan berbagai informasi yang disampaikan oleh teman-teman kami ini bisa juga membuat teman merasa terpenuhi ya kebutuhan informasinya. Seperti ajakan terakhir dari teman-teman, bergabunglah dengan Unjani. Betul. Ya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman cita-citakan bisa diraih bersama dengan Unjani Universitas Jenderal Ahmad Yani. Baik, sekali lagi hatur nuhun semuanya. Sukses, dan kita tunggu lagi mungkin ada talk show berikutnya. Boleh. Ya. Ditunggu lagi ya di Ruang Tengah. Di Ruang Tengah yang selalu welcome untuk tamu-tamu kami. Kita akan ketemu lagi di Ruang Tengah, memang menjadi salah satu jawaban untuk teman semuanya. Mantap. Baik, teman, terima kasih Anda sudah bergabung di podcast Ruang Tengah, dan mudah-mudahan harapan kami ya bisa dari perbincangan ini ada hal-hal yang memang positif yang Anda dapatkan, sudah tidak bikin bingung lagi Anda untuk memilih universitas mana yang harus Anda pilih ya. Salah satu pilihan adalah Unjani. Saya Fajar Wira pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.